agama rata-rata menggunakan kata harumah, diharamkan atau tidak boleh. Bahasa yang lebih sederhana lagi itu dilarang. Dilarang melaksanakan 4 hal. Jadi orang yang tidak punya wudu tidak boleh melakukan 4 hal. Apa itu? Yang pertama, as-salatu. Haram, terlarang, tidak boleh dilakukan yang pertama salat. Baik salat wajib maupun salat sunat. Baik salat yang hukumnya fardu ain, demikian pula hukumnya fardu kifayah. Baik salat adaan maupun salat qadaan. Nah, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan salat janazah. Selama kita mengatakan salat, maka orang yang tidak punya wudu itu tidak boleh melakukan salat. Salat apa saja, baik salat fardu, sunat, fardu ain, fardu kifayah, adaan, qadaan, semua tidak boleh dilakukan kalau seseorang tidak punya wudu. Kalau seorang tidak punya wudu, iya, tentu ada pengganti wudu bagi mereka yang terhalang untuk menggunakan wudu. Ada. Yang kedua, dilarang juga atau tidak boleh juga, diharamkan pula adalah wat tawafu. Ya, tawaf. Dilarang melaksanakan tawaf. Tawaf ini tempatnya hanya di sekitar Ka'bah saja. Jadi tidak ada istilah tawaf dalam hal ibadah. Tidak ada istilah tawaf dalam hal ibadah kecuali bila dilakukan itu di sekitar Ka'bah. Dan setiap tawaf mesti harus punya wudu. Ini tawaf ini macam-macam juga. Ada namanya tawaf rukun yang kita kenal dengan istilah tawaf ifadah bagi mereka yang melaksanakan haji. Ada namanya tawaf qudum. Sama kalau kita baru masuk di masjid, itu namanya salat sunat tahiyatul masjid. Ya, tawaf qudum bagi mereka yang haji ifrad. Jadi kalau pertama kali mereka masuk ke Mekah, lalu kemudian mereka melaksanakan tawaf, kalau niatnya niat haji, maka itu bukan tawaf ifadah namanya, tetapi dia namanya tawaf qudum. Tawaf papak diolo, atau bisa dikatakan dia semacam dia masuk ke masjid, dia melaksanakan salat sunat tahiyatul masjid dulu. Sama bagi kita kalau masuk ke masjid, nah, kan ada beberapa salat sunat di situ, Pak. Kalau waktu yang kita lihat itu masih lama, beberapa hal, misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu ada berwudu nanti di masjid. Kalau kita datang ke masjid, itu beberapa salat sunat yang bisa kita lakukan. Pertama, salat sunat wudu. Sampai kapan salat sunat wudu itu bisa dilakukan? Ulama kita berbeda pandangan. Ada yang mengatakan setiap selesai kita berwudu dianjurkan untuk melaksanakan salat sunat wudu. Ada juga yang karena panjang perjalanan, nah itulah sebabnya tidak boleh kalau tidak dalam kondisi darurat atau dingin sekali, kita dilarang itu mengelap badan dari bekas air wudu. Karena ulama sebagian mengatakan selama masih basah anggota badan kita, maka hukum melaksanakan salat sunat wudu itu masih bisa dilakukan. Nah, satu. Yang kedua, salat yang bisa kita lakukan setelah masuk ke masjid adalah salat sunat tahiyatul masjid. Nah, sama tadi ini kalau kita masuk di Baitullah,
Baitullah. Begitu kita masuk, kita dianjurkan untuk melaksanakan tawaf qudum. Jadi sama statusnya dengan sholat tahiyatul masjid. Setelah selesai tahiyatul masjid, masih ada waktu untuk melaksanakan qabliyah. Bisa kita melaksanakan qabliyah. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat wajib, itu ada beberapa sholat yang bisa kita lakukan selama kita punya wudu.